pagi, siang, sore, atau malam sesuai dengan waktu Anda pada saat menyaksikan tayangan ini. Kali ini kita akan membahas salah satu bagian daripada materi 4, yaitu pengaduan oleh masyarakat. Kok ada lagi sih materi pengaduan oleh masyarakat? Sudah beberapa kali saya bahas di video-video yang sebelumnya bahwa kalau kita bicara pengadaan barang atau jasa, pengadaan barang atau jasa pemerintah ini bersumber daripada uang rakyat, uang masyarakat, sehingga sebesar-besarnya harus digunakan untuk masyarakat, kesejahteraan masyarakat, bukan kesejahteraan orang-orang tertentu, bukan kesejahteraan dan kekayaan untuk anggota dewan, bupati, wali kota, menteri, presiden, atau siapapun pengelola pengadaan. Oleh sebab itu, masyarakat punya hak untuk melakukan pengontrolan, pengawasan terhadap proses pengadaan barang atau jasa ini sendiri. Nah, oleh sebab itu, di dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 di pasal 77 diatur satu mekanisme pemantauan oleh masyarakat dalam bentuk pengaduan oleh masyarakat. Nah, pengaduan oleh masyarakat ini dalam hal ini adalah pelapor adalah informasi atau pemberitahuan yang disampaikan oleh masyarakat, baik perseorangan atau kelompok pelaku usaha yang berisi keluhan atau ketidakpuasan terhadap proses pengadaan barang atau jasa, termasuk penyedia. Boleh jadi, siapa tahu penyedia ini dizolimi, siapa tahu ada persyaratan tender yang mengada-ada, siapa tahu ada tahapan proses yang tidak dilaksanakan. Nah, kemudian apa saja yang bisa diadukan? Apakah harus diadu? Oh, ini narasumbernya kurang cakep begitu. Ya nggak bisa begitu. Pengaduan yang dapat disampaikan oleh masyarakat antara lain. Yang pertama, menemukan indikasi penyimpangan prosedur dalam pemilihan penyedia. Contohnya apa? Harusnya pemasukan penawaran itu 1 hari setelah batas akhir. Ini tidak, pemasukan penawarannya 7 hari setelah itu. Atau proses tender ada yang namanya sanggah. Ini sanggahnya cuma dibuat 1 menit. Akhirnya yang mau menyanggah baru mengklik kirim udah hilang. Atau unwizing atau penjelasan begitu bertanya panjang lebar tidak dijawab sama sekali sampai waktunya habis. Nah, kan tidak ada ruang lagi, maka ini dapat melakukan pengaduan. Yang kedua, menemukan indikasi korupsi, kolusi, nepotisme dalam pelaksanaan PBJ. Rupanya ketahuan bahwa perusahaan yang ikut tender ini miliknya PPK, miliknya Pokja, bahkan ada namanya di situ. Atau dalam pelaksanaan rupanya dikerjakan oleh L4. Apa itu L4? Lu lagi, lu lagi. Yang ketiga, menemukan pelanggaran persaingan yang sehat pada proses pemilihan penyedia. Sudah arisan, tendernya hanya tender sekedar stempel doang. Sudah diatur nanti kamu menang di paket ini ya. Nanti paket yang kedua punya saya. Diatur kamu punya persyaratan apa. Persyaratan ini menjadi persyaratan tender yang hanya dapat dipenuhi oleh orang-orang tertentu. Mempersyaratkan surat dukungan di mana pemberi dukungan sudah dibisikin. Nanti kalau ada yang minta dukungan selain daripada PT atau CV ini bilang tidak ada ya. Ini adalah pelanggaran terhadap persaingan yang sehat. Kemudian yang keempat, peserta pemilihan yang telah melakukan sanggah tapi masih belum puas dengan jawaban yang diberikan Pokja pemilihan. Ada. Digugurkan dengan alasan yang tidak substansial. Anda salah tulis huruf A, harusnya huruf A-nya kecil, Anda tulis A besar. Disanggah panjang lebar, jawabannya Pokja cuma 1 baris. Apa itu? Sesuai dokumen. Kan sakit hati. Nah, ini semualah 4 hal ini menjadi dasar pelapor ya menyampaikan pengaduan. Nah, tapi satu lagi, pengaduan ini harus ya dilengkapi dengan bukti yang faktual, kredibel, dan otentik. Ingat, ada 3. Bukti yang faktual, kredibel, dan otentik. Faktual berarti sesuai dengan fakta-fakta yang ada, bukan khayalan.
Jangan sampai pengadaan di negeri Wakanda dimasukin. Kredibel, dapat dipertanggungjawabkan, kredibel dan otentik, real, nyata. Ya, ini penting karena jangan sampai mengadu hanya karena sakit hati karena kalah tender. Karena sakit hati kemudian mengadu. Saya tidak peduli siapa yang menang. Karena saya kalah, tender harusnya batal. Ngadu nyari-nyari kesalahan. Dokumen tendernya salah. Harusnya 5 lembar kok menjadi 8 lembar. Ini menambah persyaratan. Lah kan ngawur. Oleh sebab itu, wajib dilengkapi dengan bukti-bukti yang tadi. Nah, kemudian lapornya kepada siapa? Lapornya, prinsip laporannya itu adalah kepada APIP, Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Loh, Pak, bolehkah kami melaporkan langsung ke APH? Boleh. Boleh, Anda silakan lapor kepada EPH. Tapi di dalam aturan ini juga disebutkan masyarakat umum yang menyampaikan pengaduan terkait PBJ kepada aparat penegak hukum, maka aparat penegak hukum meneruskan kepada APIP. Ini ada banyak salah kaprah juga. APH yang beranggapan ini pengaduan kepada kami, berdasarkan pengaduan harus kami tindak lanjuti. Cara tindak lanjutinya adalah panggil PPK, panggil Pokja, panggil kepala dinas kalau perlu, panggil bupati, panggil wali kota, panggil gubernur. Loh, lah Anda memanggil ini apa? Oh, kami kan menindaklanjuti. Terus Anda menindaklanjuti pakai aturan apa? Namanya kan siapa tahu ada korupsi. Kan namanya tindak pidana korupsi, ada perbuatan melawan hukum. Saya perlu tegaskan, kalau kita bicara PMH, itu tidak berdiri sendiri dalam perbuatan tipikor. Tipikor harus memenuhi 3 unsur. Perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan yang ketiga, menimbulkan kerugian keuangan negara. Lah ini baru tender. Ada pengaduan, main manggil, kerugian negaranya di mana? Nah, sehingga yang disebut dengan klausul ditindaklanjuti adalah di Perpres ini jelas disebutkan pengaduan dari masyarakat yang masuk kepada APH ditindaklanjuti dengan cara diteruskan kepada aparat pengawas intern pemerintah. APIP wajib menindaklanjuti melalui cara audit, review, atau evaluasi sesuai dengan substansi pengaduannya dan membuat laporan menindaklanjuti sesuai dengan standar pelaporan APIP. Laporan APIP ini disampaikan kepada menteri pimpinan lembaga atau kepala daerah. Apabila laporan tersebut berindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merugikan keuangan negara, maka menteri pimpinan lembaga atau kepala daerah ini melaporkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Inilah proses pengaduan oleh masyarakat yang perlu kita pahami bersama. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.